Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tertulis di dalam kitab Ulangan 16 ayat 16, topik renungan kita hari ini adalah tangan hampa. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Imamat 23 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab
Imamat 23 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tatkala Anda menyerahkan diri kepada Allah, semua pemberian yang lain menjadi wajar. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat bulir gandum hijau mulai terbentuk di setiap batang gandum yang bersemi di Israel, para pekerja mengikat tangkai yang bertunas itu untuk memisahkannya dari tangkai gandum yang masih muda. Saat tangkai yang ditandai dengan ikatan tadi dituai, gandum itu harus dipersembahkan di bait yang berada di Yerusalem. Sebab Allah telah memerintahkan jika bangsa Israel datang kepadanya di hari raya, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Di kalender Yahudi, hari ini adalah hari raya Hulu Hasil. Meski kebanyakan orang Kristiani tak merayakannya, hari libur Yahudi ini menjadi pengingat yang baik agar kita berintrospeksi. Apa yang kumiliki untuk kupersembahkan kepada Tuhan? Mungkin kita jadi mudah resah saat memikirkan apa yang bisa dilakukan demi menyenangkan hatinya agar kita tak datang dengan tangan hampa. Sebagian kita terlalu sibuk melakukan hal-hal demi menyenangkan Tuhan, sampai kita lupa menyaksikan yang telah Kristus genapi. Paulus merujuk Mesias yang bangkit sebagai yang sulung. Artinya, Yesus mendahului kita dan berdiri di hadapan Allah demi memenuhi persembahan yang dituntut dari kita. Orang-orang percaya juga disebut sebagai anak sulung. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Karena Yesus adalah yang sulung, kita sungguh berharga dan tak akan pernah menghadap padanya dengan tangan hampa. Pertama, aku datang kepada Allah dalam penyembahan, lalu aku hendak mempersembahkan pelayanan. Aku tak akan datang dengan tangan hampa saat aku menghadap Kristus Sang Raja. Jangan menerima suap. Keluaran 23 ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun, suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati. Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang, suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi, ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Allah menentang suap. Ayat bacaan Keluaran 23 ayat 8 dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat
dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya, larangan mempraktekkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Secara etis teologis Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Misalnya, Ulangan 16 ayat 19 menyatakan, "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar." Allah tidak hanya melarang tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17 berkata, "Sebab Tuhan, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap." Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Mengapa orang melakukan suap? Jika Allah begitu melarang praktik suap, lalu apa yang menyebabkan orang melakukan suap? Setidaknya ada dua alasan yang dapat diamati, yaitu: pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap. Inilah yang pernah terjadi di Israel, di mana Yul dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda, seperti rumah besar, mobil, dan perabot, serta pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktik suap. Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat disebut sebagai budaya suap. Seseorang yang sejak lahir, balita, remaja dan dewasa bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktekkan suap sebagai hal yang biasa tidak lagi merasa bahwa suap adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, suap tidaklah suatu dosa. Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktik suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, hindarilah hidup kita dari tindakan suap karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Bukan karena korban sembelihanmu, Mazmur 50 ayat 8 berkata, "Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku?" Pemberian korban kepada Allah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Tetapi pemberian korban atau bahasa sekarang persembahan, ucapan syukur atau persembahan bulanan kepada Allah bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Allah. Atau lebih ekstrimnya, persembahan kita bukan untuk menghentikan murka Allah kepada kita jika melakukan dosa di hadapannya. Korban atau persembahan bukan suap untuk Allah, agar kita terbebas dari hukumannya tatkala kita melanggar hukumnya. Itulah yang dijelaskan pemazmur dalam Mazmur 50 ini. Jika kita perhatikan lebih dalam, maka ada dua prinsip penting tentang ibadah yang sejati menurut pemazmur. Prinsip pertama adalah ketulusan hati. Acap kali banyak orang percaya beribadah kepada Tuhan dengan pamer. Mereka ingin dilihat paling rohani di antara yang lain. Sikap seperti inilah yang membuat ibadah kehilangan esensinya. Lebih lanjut, Tuhan tidak membutuhkan apapun yang kita miliki seperti harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi.
Ini dikarenakan segala yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan hanya membutuhkan ketulusan hati kita dalam sebuah ibadah, karena ketulusan hatilah yang membuat seseorang dapat memaknai arti ibadah sesungguhnya. Prinsip kedua adalah iman yang benar. Yang dimaksud di sini adalah seorang percaya harus beribadah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya mereka harus benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menolong dan tidak mengandalkan pertolongan ilah-ilah lain. Dengan demikian, tanpa iman yang benar tak mungkin seorang percaya dapat memiliki konsep ibadah yang sejati. Khususnya bacaan hari ini berbicara mengenai kewajiban kita untuk memberi persembahan. Persembahan yang kita berikan bukanlah tabungan, yang kemudian kita harapkan semakin bertambah karena ada bunganya. Kalau begini anggapan kita, maka kita menyamakan Allah dengan bank. Berarti kita bukan menyembah Allah, melainkan menyembah bank. Persembahan juga bukan piutang kepada Tuhan, di mana kita mengharapkan Tuhan mengembalikannya nanti kepada kita dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kalau begini sikap kita, maka kita tidak bedanya dengan rentenir, berarti kita bukan menyembah Allah melainkan menyembah pembayar hutang. Persembahan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita mewujudkan rasa syukur itu dengan membawa persembahan. Dalam Ulangan 16 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan, "Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu." Persembahan adalah hak Tuhan, dan kita wajib memberikannya. Kita memberikannya menurut apa yang ada pada kita dan berdasarkan apa yang kita mampu. Kita memberi tidak asal memberi. Kita mempersiapkannya, dan kalau perlu kita menghitung berapa sesungguhnya yang mampu kita berikan kepada Tuhan dari apa yang kita miliki. Saint tendar yang diberikan Tuhan adalah persepuluhan, berapapun jumlahnya. Yang dilihat oleh Tuhan adalah kerelaan kita untuk memberi dari apa yang kita mampu. Yang terpenting dari persembahan itu, bukanlah persembahan itu sendiri, melainkan hati kita. Karena itu, dalam 2 Korintus 9 ayat 7 Paulus berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Perasaan sukacita selalu ada dan meliputi orang yang hatinya selalu bersyukur. Ia bersyukur terutama karena Allah, melalui Yesus Kristus, telah menyelamatkan dirinya. Lalu dengan rindu ia datang menghadap Allah. Tapi ia datang tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan membawa persembahan sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Ia membawanya dengan hati penuh doa. Semoga persembahan ini dikenan Tuhan untuk dipakai demi semakin luasnya penyebaran kasih Tuhan di dunia ini. Kasih yang penuh keselamatan itu harus terus diberitakan kepada manusia. Karena itu, berikanlah persembahan bagi Tuhan dengan setulus hati tanpa ada embel-embelnya. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Imamat 19 ayat 17 berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Kata benci berarti sangat tidak suka. Jika kita berkata, "Saya benci kepada penjilat," itu berarti kita sangat tidak suka kepada orang penjilat. Dalam kitab suci, kata benci diterjemahkan dari kata kerja Ibrani, yaitu satam dan sane. Dalam bahasa Yunani, berasal dari kata kerja miseo, memiliki beberapa nuansa arti.
yakni dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. Kebencian dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka, tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Sebaliknya, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadapnya. Dalam kitab suci, membenci dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: pertama, membenci yang dibenarkan Tuhan dan bukti mengasihi Tuhan. Contoh membenci yang dibenarkan Tuhan bahkan bukti mengasihi Tuhan antara lain: hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kedua, membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah menurut Tuhan. Contoh membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah, antara lain: janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu, karena dia, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika orang semakin dekat dan intim bersama Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun yang tidak. Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa sepertinya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman dan naturnya. Jika kita membaca secara seksama isi kitab suci, maka kita akan menemukan betapa banyak teks yang memberi penjelasan mengenai apa yang dibenci Tuhan, yaitu, Allah membenci kejahatan dan ia pun membenci para pelaku kejahatan. Karena itu orang benar membencinya juga. Allah membenci penyembahan berhala. Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci penyembahan yang tidak sesuai dengan tingkah laku. Allah membenci orang Israel yang melakukan dosa dan juga Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Umat Allah yang setia, mereka akan juga membenci apapun dan siapapun yang Allah benci. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Sang pemazmur juga menuliskan syair demikian, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Namun, kebencian ini tidak disertai upaya untuk mencelakai orang lain dan tidak sama dengan kedengkian atau niat jahat. Sebaliknya, kebencian ini diwujudkan dalam bentuk perasaan muak terhadap perbuatan kejahatan, sikap yang fasik. Kebencian itu diwujudkan dengan menjauhkan diri dari yang jahat dan orang-orang yang sangat membenci Allah. Kehidupan Ayub yang hidup saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Juga ada yang membencinya, namun dia tidak membalas bahkan tidak bersukacita saat pembencinya mendapatkan malapetaka. Kehidupan Ayub adalah bayangan dari kehidupan Tuhan Yesus. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Kehidupan Yesus mewujudkan janji nubuatan yang disampaikan Yesaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, dan dibuktikan dalam Lukas 4 ayat 19, yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus yang lebih saleh dan benar dari Ayub tetap saja dikucilkan bahkan dibunuh dengan jalan disalibkan. Yesus saat disalibkan berseru kepada Bapa agar mereka yang membunuhnya mendapatkan pengampunan. Dalam hal membenci sesuatu, Alkitab memberikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, akan tetapi hal itu akan membuat dibenci atau dimusuhi oleh orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mungkin kita berpikir Tuhan menghukum orang yang dibencinya. Bukankah siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman? Sekalipun membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dianggap salah, bahkan jika tidak mau bertobat dari hal tersebut adalah suatu kefasikan, tetapi Tuhan Allah tetap menghendaki orang tersebut bertobat selama masih ada kesempatan bertobat, selama masih hidup di dunia. Yehezkiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Karena itu, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Kapan waktu yang ditetapkan Tuhan? Dalam Imamat 23 ayat 1 dan ayat 2 berkata, Tuhan memberitahu Musa, bicaralah kepada orang Israel dan beritahukan kepada mereka, inilah waktu yang telah kutetapkan, yaitu waktu Tuhan yang harus kamu beritakan sebagai pertemuan suci. Waktu yang ditentukan adalah hari-hari suci, perayaan-perayaan, dan perayaan-perayaan yang Allah perintahkan agar bangsa Israel khususkan sebagai hari suci bagi Tuhan dan dirayakan dengan setia sepanjang tahun, merupakan perayaan keagamaan yang penting bagi orang Ibrani karena dirayakan setiap minggu sebagai tanda hubungan perjanjian Israel dengan Allah. Pada hari Sabat, bangsa Israel dilarang melakukan pekerjaan apapun, baik membajak atau menuai, membuat kue atau menyiapkan makanan, menyalakan api, atau mengumpulkan kayu. Berasal dari kata Ibrani yang berarti beristirahat, berhenti bekerja. Sabat memperingati perhentian Tuhan pada hari ke-7 setelah 6 hari penciptaan serta pembebasan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Menandai hari pertama setiap bulan baru. Selama perayaan bulan baru, beberapa korban berbeda dipersembahkan, terompet ditiup, semua pekerjaan dan perdagangan dihentikan, dan pesta dinikmati. Terjadi pada awal musim cerah ketika bulan purnama pada bulan pertama musim semi. Namanya, artinya, meninggalkan atau menyisihkan dengan melewati. Festival besar ini memperingati keselamatan dan pembebasan Israel dari Mesir. Bersamaan dengan Hari Raya Minggu dan Pondok Daun, ini adalah salah satu dari 3 hari raya ziarah tahunan, yang mengharuskan semua pria Yahudi melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah.
segera setelah Paskah dan selalu dirayakan sebagai perpanjangan dari perayaan Paskah. Selama minggu ini, bangsa Israel hanya makan roti tidak beragi untuk memperingati kepergian Israel yang terburu-buru dari Mesir. Pada hari kedua, Israel memasukkan bagian dari komitmen Israel kuno terhadap ibadah dan kehidupan suci, mencakup perayaan yang tepat terhadap hari-hari suci dan pertemuan keagamaan tahunan, waktu yang ditentukan sesuai dengan kalender Yahudi dan dikaitkan dengan siklus bulan dan matahari. Tuhan menyebut perayaan Hikmat ini sebagai waktu yang telah kutetapkan, yang menunjukkan bahwa fokus pertemuan akan berada padanya. Itu termasuk Sabat mingguan dan festival bulan baru bulanan. Perayaan musim semi tahunan adalah Paskah Tuhan dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung, dan Hari Raya Minggu-Minggu, yang dalam Perjanjian Baru disebut Pentakosta. Perayaan musim gugur terdiri dari Hari Raya Terompet atau Tahun Baru, Hari Pendamaian atau Yom Kippur, dan Hari Raya Pondok Daun atau Pondok. Hari Sabat-Sabat peringatan bulan baru, waktu yang ditetapkan untuk merayakan Paskah berasal dari istilah Ibrani Pesah, Hari Raya Roti Tidak Beragi yang berlangsung selama 7 hari. Hari Raya Buah Sulung waktu berikutnya yang ditetapkan dalam kalender Yahudi adalah Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Terompet, Hari Pendamaian 5 hari kemudian. Israel merayakan waktu yang paling menggembirakan dalam tahun tersebut dengan perayaan panen musim gugur, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun, ketika imam mempersembahkan berkas gandum pertama dari panen musim semi sebagai persembahan unjukan kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak dapat mengambil bagian dari hasil panen mereka sampai buah pertama telah diberikan. Tindakan ini melambangkan bahwa segala sesuatu yang pertama dan terbaik adalah milik Tuhan dan bahwa Israel akan mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Itu juga merupakan ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan berupa hasil panen dan penyediaan makanan sehari-hari bagi mereka. Yang jatuh pada akhir musim semi, pada hari ke-50 atau 7 minggu penuh setelah Hari Raya Buah Sulung. Dalam Perjanjian Baru, peringatan ini disebut Pentakosta, dari kata Yunani yang berarti 50. Sebagai salah satu pesta panen, Hari Raya Minggu melibatkan persembahan roti pertama yang dibuat dari panen gandum kepada Tuhan. Pada hari ini, bangsa Israel juga membaca kitab Rut dan Mazmur, atau Rosh Hashanah, yaitu hari tahun baru, yang diperingati pada musim gugur, menandai dimulainya tahun pertanian dan sipil baru di Israel. Waktu yang ditentukan ini diumumkan dengan tiupan sangkakala, yang dimulai dengan 10 hari pengabdian dan pertobatan yang hikmat di hadapan Tuhan. Atau Yom Kippur adalah hari tertinggi dan tersuci dari waktu yang ditentukan Tuhan, yang jatuh 10 hari setelah Hari Raya Terompet. Hari ini menyerukan puasa yang khusyuk, pertobatan yang mendalam, dan pengorbanan. Hanya pada hari ini, setahun sekali, imam besar dapat memasuki tempat maha kudus di tabernakel atau kuil dan melakukan pengorbanan darah pendamaian atas dosa seluruh bangsa Israel. Sebagai hari Sabat yang lengkap, tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada hari pendamaian. Atau Hari Raya Pondok Daun, selama perayaan selama seminggu ini, orang-orang Yahudi membangun tempat penampungan kecil, sementara di mana mereka tinggal dan makan sebagai pengingat akan pemeliharaan dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun mengembara di padang gurun ketika mereka tinggal dan beribadah di tenda-tenda sementara. Waktu yang ditetapkan Tuhan adalah perayaan atas perlindungan dan penyediaan ilahi dari Tuhan.
Masing-masing dari mereka mengenali aspek-aspek yang berbeda dari karya keselamatan Allah dalam kehidupan umatnya. Pada akhirnya, hari raya, dan perayaan ini menemukan kegenapannya dalam kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Mesias Israel, Yesus Kristus. Bersama-sama, perayaan-perayaan ini secara nubuatan menyampaikan pesan salib, kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan janji mulia kedatangannya yang kedua kali. Ketika kita memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan lebih lengkap mengenai waktu yang telah ditentukan Tuhan, kita dihadiahi dengan gambaran yang lebih lengkap dan terpadu mengenai rencana keselamatan Allah sebagaimana disajikan di seluruh kitab suci. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com.
Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.